Pernahkah Anda merasa bahwa percaya diri adalah sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang? Seolah-olah mereka lahir dengan bakat spesial, dan kita yang lain hanya bisa melihat dari jauh, kagum, dan sedikit iri? Nah, kabar baiknya, kepercayaan diri bukanlah bawaan lahir. Itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, seperti belajar bersepeda atau membuat brownies yang tidak gosong. Bayangkan kepercayaan diri sebagai tanaman. Tidak ada tanaman yang tumbuh semalam, bukan? Anda perlu menanam benih, menyiramnya, dan memastikan ia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sama seperti itu, kepercayaan diri tumbuh dari kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Lalu bagaimana dengan fake it till you make it? Banyak orang salah paham dengan konsep ini, mengira bahwa memalsukan kepercayaan diri adalah kebohongan. Padahal, ini lebih seperti memakai kostum superhero saat Anda merasa lemah. Kostum itu membantu Anda merasa kuat, dan lama-lama, kekuatan itu menjadi bagian dari diri Anda. Jadi anggaplah perjalanan membangun kepercayaan diri ini sebagai latihan menuju versi terbaik Anda. Tidak perlu sempurna sejak awal. Yang penting adalah terus melangkah, meski dengan sedikit keraguan. Karena seperti pepatah bilang, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan melangkah meski takut. Kepercayaan diri, sederhananya, adalah keyakinan bahwa Anda bisa menghadapi apapun yang ada di depan Anda. Entah itu presentasi besar, bertemu calon mertua, atau bahkan mencoba menu baru di restoran tanpa takut menyesal. Ini tentang percaya bahwa, apapun hasilnya, Anda akan baik-baik saja. Namun kesalahan besar yang sering kita buat adalah menunggu mood. Percaya diri itu datang sendiri. Kita berpikir, aku akan melakukannya kalau sudah merasa siap. Padahal, rahasianya justru sebaliknya. Kepercayaan diri datang setelah Anda bertindak, bukan sebelumnya. Ya, terkadang Anda harus melompat dulu sebelum otak Anda mengejar dan berkata, ternyata aku bisa. Teori psikologis, self-perception theory, menjelaskan hal ini dengan apik. Intinya, tindakan Anda memengaruhi cara Anda melihat diri sendiri. Ketika Anda berdiri tegak, berbicara dengan tegas, atau mencoba sesuatu yang baru, otak Anda berkata, wah, ternyata aku keren juga, ya. Jadi, kepercayaan diri itu seperti lingkaran ajaib. Semakin Anda bertindak percaya diri, semakin Anda merasa percaya diri. Jadi, berhenti menunggu keajaiban. Kepercayaan diri bukanlah hadiah yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang Anda bangun sedikit demi sedikit. Mulailah dengan langkah kecil, berbicara sedikit lebih lantang, tersenyum lebih sering, atau mencoba sesuatu yang selama ini Anda hindari. Anda akan kaget melihat seberapa jauh langkah kecil itu membawa Anda. Pernah dengar istilah fake it till you make it? Kedengarannya seperti saran yang mengajak Anda berpura-pura jadi seseorang yang bukan diri Anda, bukan? Tapi sebenarnya, konsep ini lebih seperti trik psikologis yang cerdas. Dan, percayalah, ini benar-benar bekerja. Bayangkan Anda masuk ke ruangan dengan berdiri tegak, bahu ke belakang dan langkah mantap. Apa yang terjadi? Otak Anda langsung menangkap sinyal dari tubuh Anda dan berpikir, oh, kita percaya diri hari ini. Ini yang disebut feedback loop positif. Tubuh Anda memberi pesan ke otak bahwa Anda mampu, dan otak Anda merespons dengan meningkatkan hormon-hormon seperti dopamin, si pembuat bahagia, dan testosteron, si pendorong percaya diri. Belum selesai di situ. Dunia luar juga ikut tertipu oleh tindakan Anda. Ketika Anda tampil percaya diri, melalui bahasa tubuh, cara bicara, atau bahkan hanya senyuman hangat, orang lain akan merespons Anda dengan lebih positif. Respon positif ini kemudian kembali memperkuat rasa percaya diri Anda. Ini seperti lingkaran ajaib yang tidak pernah berhenti, asalkan Anda terus melangkah. Jadi, faking confidence bukan tentang membohongi orang lain, melainkan tentang melatih diri Anda untuk percaya bahwa Anda punya kemampuan. Anda tidak sedang berbohong, Anda sedang membangun versi diri Anda yang lebih kuat, satu langkah kecil demi langkah kecil. Dan seperti latihan apapun, semakin sering Anda melakukannya, semakin alami rasanya. Lama-lama, Anda tak lagi berpura-pura, Anda benar-benar percaya diri.
Ada anggapan umum yang sering salah kaprah. Memalsukan kepercayaan diri itu sama dengan menipu diri sendiri atau orang lain. Kalau aku tidak benar-benar percaya diri, kenapa harus pura-pura? Nah, ini adalah mitos besar yang harus kita hancurkan. Karena kenyataannya, faking confidence bukanlah kebohongan. Ini adalah latihan. Mari kita lihat fenomena sindrom impostor. Banyak orang sukses, dari pemimpin perusahaan hingga artis terkenal, pernah merasa seperti penipu di bidangnya. Mereka merasa tidak cukup kompeten, meskipun bukti kesuksesan ada di depan mata. Tapi tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Mereka tetap bertindak. Mereka melangkah meski ada rasa ragu. Dan melalui tindakan itu, rasa percaya diri mereka tumbuh. Mengapa? Karena kepercayaan diri adalah hasil dari aksi, bukan prasyarat. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak percaya diri, baik itu berdiri tegak, berbicara dengan tenang, atau mengambil peran baru, Anda memberi diri Anda ruang untuk tumbuh ke dalam versi diri Anda yang lebih kuat. Suka sekali, ini bukan soal berpura-pura menjadi orang lain. Ini tentang mempraktikkan diri Anda yang terbaik, bahkan sebelum Anda benar-benar merasa siap. Jadi mari kita ubah cara pandang. Faking confidence bukanlah bentuk kebohongan. Ini adalah bentuk keberanian. Anda tidak sedang menipu dunia. Anda sedang menunjukkan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda lebih tangguh dari yang Anda kira. Dan itulah awal dari kepercayaan diri sejati. Oke, saatnya bicara soal langkah konkret. Kalau teori sudah dipahami, bagaimana cara kita memalsukan kepercayaan diri tanpa terlihat kaku atau aneh? Jangan khawatir, ini bukan soal jadi aktor Hollywood. Ini soal trik sederhana yang bisa langsung Anda praktikkan. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Power pose atau berdiri seperti superhero. Pernah lihat Superman berdiri membungkuk? Tentu tidak. Berdiri dengan kaki terbuka lebar, tangan dipinggul, dan dada tegap selama 2 menit bisa mengubah segalanya. Penelitian menunjukkan pose ini menurunkan kortisol, hormon stres, dan meningkatkan testosteron, hormon kepercayaan diri. Coba lakukan sebelum presentasi, wawancara, atau bahkan sebelum jalan ke pesta. Efeknya nyata. 2. Bicara dengan otoritas. Mau tahu trik kelihatan percaya diri saat bicara? Perlambat sedikit tempo Anda. Jangan buru-buru, karena itu memberi kesan Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Hindari kata-kata pengisi seperti atau kayaknya. Dan jangan lupa kontak mata. Tatapan tegas bisa membuat orang langsung berpikir, wow, orang ini tahu apa yang dia lakukan. 3. Berpakaian untuk percaya diri. Siapa bilang pakaian tidak penting? Apa yang Anda pakai memengaruhi cara Anda merasa. Kenakan sesuatu yang membuat Anda merasa berkuasa, entah itu blazer keren, sepatu favorit, atau bahkan aksesori yang Anda suka. Look good, feel good, begitu kata pepatah, dan itu benar adanya. 4. Adopsi pola pikir, why not me? Saat rasa ragu muncul, tanyakan pada diri Anda, kenapa bukan saya? Pola pikir ini membantu Anda menggantikan rasa takut gagal dengan keberanian untuk mencoba. Bukannya fokus pada semua alasan kenapa Anda mungkin tidak bisa, fokuslah pada kemungkinan bahwa Anda bisa. Trik-trik ini tidak sulit, bukan? Ingat, kepercayaan diri bukan tentang mengubah siapa Anda, tetapi tentang menunjukkan versi terbaik diri Anda, sekalipun Anda masih dalam proses percaya itu sendiri. Lakukan langkah kecil setiap hari, dan lihat bagaimana kepercayaan diri Anda tumbuh, sedikit demi sedikit. Ketakutan itu seperti bayangan, terlihat besar dan menakutkan, padahal kalau dilihat lebih dekat, ternyata nggak seseram itu. Dalam perjalanan membangun kepercayaan diri, 2 ketakutan terbesar biasanya adalah, apa yang orang pikirkan tentangku, dan bagaimana kalau aku gagal? Kebenaran pertama, orang tidak sebegitu pedulinya. Mari kita jujur, orang-orang lebih sibuk memikirkan diri mereka sendiri daripada menganalisis kesalahan kecil Anda. Misalnya, Anda tergagap saat presentasi. Apakah kolega Anda akan memikirkannya seminggu kemudian?
Tentu saja tidak. Mereka sibuk memikirkan email yang belum dibalas, atau apa yang akan mereka makan malam nanti. Jadi, lepaskan beban itu. Dunia tidak sedramatis yang kita bayangkan. Kebenaran kedua, kegagalan adalah guru terbaik. Setiap orang sukses punya cerita kegagalan yang bikin ngelus dada, tapi justru dari situ mereka belajar. Anggap saja kegagalan itu seperti gym untuk mental Anda. Setiap kali Anda gagal, Anda sebenarnya sedang memperkuat otot keberanian dan ketangguhan. Bayangkan ini, Anda mencoba berbicara di depan umum dan melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Mungkin malu sebentar, tapi Anda akan lebih siap untuk kesempatan berikutnya. Lagi pula, apa gunanya hidup tanpa mencoba dan mengambil risiko? Nah, ini ada praktik harian untuk menghadapi ketakutan. 1. Langkah kecil setiap hari. Takut berbicara di depan banyak orang? Mulailah dengan berbicara di depan 1 atau 2 teman. Takut mengajukan ide di rapat? Latih dulu di depan cermin. 2. Bersahabat dengan rasa takut. Alih-alih melarikan diri, tanyakan pada diri sendiri. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Biasanya jawabannya tidak seseram yang Anda bayangkan. 3. Rayakan setiap usaha. Berani mencoba sudah merupakan kemenangan. Beri diri Anda penghargaan, meskipun hasilnya belum sempurna. Semua orang, bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun, pasti merasa takut di suatu titik. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkah mereka. Jadi, daripada menunggu rasa takut hilang, peluk rasa takut itu dan gunakan sebagai bahan bakar untuk maju. Ingat, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah bertindak meski Anda takut. Dan itu adalah rahasia sejati membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu seperti sebuah perjalanan mendaki gunung, bukan tempat tujuan yang bisa langsung dicapai. Nggak ada jalan pintas, Anda nggak bisa bangun pagi dan puff, tiba-tiba jadi orang paling percaya diri di dunia. Tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, Anda akan sampai di puncak, dan bahkan menikmati perjalanannya. Bayangkan kepercayaan diri seperti otot. Kalau Anda nggak pernah latihan angkat beban, tentu saja otot Anda lemah. Tapi, kalau setiap hari Anda angkat beban ringan dan terus meningkatkan intensitasnya, lama-lama otot itu akan terbentuk. Sama halnya dengan kepercayaan diri. Latihan harian kecil seperti berbicara di depan orang, mengungkapkan pendapat, atau mencoba hal baru akan memperkuat otot mental Anda. Coba lakukan eksperimen mental ini. Bayangkan diri Anda sebagai versi paling percaya diri. Bagaimana postur Anda? Bagaimana cara Anda berbicara? Apa keputusan yang Anda buat? Sekarang, tiru versi itu, meskipun awalnya terasa canggung. Ingat, langkah kecil itu tetap berarti besar. Contohnya, ketika Anda masuk ruangan, berdiri tegak dan tersenyum. Ucapkan pendapat Anda di rapat, meskipun cuma 1 kalimat. Pakai pakaian yang membuat Anda merasa seperti bintang rock. Langkah kecil ini seperti anak tangga menuju puncak kepercayaan diri Anda. Kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang harus Anda tunda untuk nanti. Mulailah sekarang. Mungkin itu dengan mencoba power pose sebelum presentasi, atau mengatakan halo ke seseorang yang baru Anda temui. Tidak ada langkah yang terlalu kecil. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau Anda belum mencapai level kepercayaan diri yang diinginkan. Semua orang punya perjalanan masing-masing. Kadang naik, kadang turun, dan itu normal. Yang penting, Anda terus bergerak maju. Kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menerima diri sendiri, terus mencoba, dan belajar dari pengalaman. Jadi, ayo, ambil langkah pertama Anda hari ini, dan lihat betapa jauh Anda bisa melangkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.